Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat emas dan perak, atau dalam bahasa fikih disebut dengan zakatun naqdaini, zakat dua mata uang. Kita terangkan bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umum dipakai mata uang Persia dan mata uang Romawi. Mata uang Romawi itu dinar, mata uang Persia itu dirham. Dan Nabi dan para sahabat itu memakai mata uang dua-duanya. Nah, untuk zaman kita sekarang, maka mata uang itu, emas dan perak itu sudah digantikan oleh mata uang kertas ataupun uang elektronik. Makanya mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa zakat emas dan perak kalau mau dibahasakan dengan fikih kini, fikih kontemporer, namanya adalah zakat tabungan. Kenapa zakat tabungan? Karena tidak semua uang banyak itu dikeluarkan zakatnya. Ada syarat satu lagi apa? Bahwa uang tadi, emas tadi, perak tadi disimpan selama 1 tahun minimal. Contoh, kalau misalkan kita pakai timbangan emas 85 gram emas 30 sampai ameh, kita punya emas 34 emas hari ini, ya, hari ini tanggal berapa Hijriah ini? 29 ya, 9 Zulqaidah ya, 12 ya, sekarang tanggal 12 Zulqaidah contoh. Ketika kita punya 30 sampai ameh tanggal 12 Zulqaidah, berarti kita bayar zakatnya bukan sekarang, kita bayar zakatnya 1 tahun kemudian. Karena itu menunjukkan bahwasanya uang banyak yang kita punya itu tidak kita pakai-pakai. Makanya ada ulama yang pemasukannya besar tapi tidak pernah bayar zakat. Siapa itu? Imam Laits bin Sa'ad. Kenapa beliau tidak pernah bayar zakat walaupun beliau kaya? Karena duit beliau keluar terus, masuk peti keluar balik, masuk peti keluar balik, sehingga walaupun pemasukan beliau besar tapi harta beliau itu tidak pernah mencapai nisab dan tidak pernah mencapai haul. Nisab yang banyak itu tidak pernah mencapai haul. Jumlahnya banyak Ustaz, iya, tapi sabara banyak masuk, sebanyak itu lunan keluar. Nah, beliau dermawan. Jadi istilahnya tabungan banyak bertumpuk-tumpuk lama itu beliau tidak punya. Itu Imam Laits bin Sa'ad. Bahkan Imam Malik ketika berhutang, Imam Laits itu yang membayarkan hutangnya. Nah, itu gambaran ya. Gambaran untuk zakat mata uang. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang adalah zakat tabungan.
Karena zakat tabungan emas dan perak itu baru berlaku kalau duit itu tak andok, kalau uang itu tersimpan. Berapa lama? 1 tahun. Haul. Nah, sekarang kita bahas lagi zakat selanjutnya, yaitu zakat al-an'am atau zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Apa yang kita jadikan landasan untuk zakat hewan ternak, yaitu surat Abu Bakar As-Siddiq yang dituliskan ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau tulis surat pengumpulan zakat, beliau kirimkan kemudian ke daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ini sebenarnya menjadi dalil bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kenal dengan Nabi dan yang paling alim, yang paling ijtihadnya tertinggi, Abu Bakar As-Siddiq. Ya Bapak Ibu ya, kalau bahasa orang sekarang underrated. Kemuliaan Abu Bakar itu jarang orang menyebutnya. Sahabat Nabi mengakui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi yang paling mulia, paling alim, paling paham Al-Quran. Apa buktinya Ustaz? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran. Buktinya Nabi SAW katakan, liya umman nasa aqra'uhum, hendaklah yang menjadi imam itu yang paling paham Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad sakit, siapa yang ditunjuk Nabi jadi imam? Berarti yang paling paham Al-Quran siapa? Itu dalil. Orang sekarang kan banyak mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas turjumanul Quran. Itu ndak dikhilaf ya. Ibnu Abbas itu adalah pakar tafsir para sahabat. Tapi kalau ditanya yang paling paham Al-Quran, Abu Bakar. Abu Bakar. Apalagi ya kemuliaan Abu Bakar itu kadang-kadang karena banyak kemuliaannya orang tutup kemuliaan tadi dengan kemuliaan sahabat yang lain. Ketika membahas tentang hadis, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Maka orang sebut Abu Hurairah, Ibnu Umar, ya Siti Aisyah. Padahal yang paling tahu hadis juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Belum Nabi Muhammad diutus jadi nabi, ulah dake jo nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, momen-momen krusial Nabi Muhammad SAW juga dihabiskan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, beliau juga berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mau meriwayatkan semua yang beliau tahu tentang Nabi, maka hadisnya akan lebih banyak daripada hadis Abu Hurairah. Tapi masalahnya kan usia Abu Hurairah selepas wafatnya Nabi usia Abu Bakar As-Siddiq selepas wafatnya Nabi cuma 2 tahun. Itu sebenarnya. Kenapa tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu wafat 2 tahun setelah Nabi wafat sebantahnya, dan 2 tahun itu pun beliau sibuk menjadi khalifah. Makanya tidak banyak beliau menyampaikan hadis. Tapi meskipun begitu, ketika beliau menulis surat, orang tidak mau bantah, Pak. Nih, ya dalil zakat ternak yang tulis adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang lain tidak mau bantah. Kenapa? Karena kalau sudah Abu Bakar As-Siddiq yang nulis, itu tidak mungkin beliau karang-karang sendiri. Pasti ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak mungkin beliau karang-karang sendiri. Makanya kalau misalkan zakat emas dan perak kemarin, dalil kita kan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi giliran zakat al-an'am, zakat hewan ternak, dalil kita adalah surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq, dikirim kepada para gubernur, diperintahkan para gubernur untuk mengumpulkan zakat. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. Faman sa'alaha minal muslimina 'ala wajhiha falyu'taha wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta. Siapa yang meminta akan dia dari kaum muslimin, maksudnya ambil zakat yang mengumpulkan sesuai dengan jumlah yang diwajibkan, maka hendaklah dia berikan. Tapi kalau diminta lebih daripada itu, maka jangan diberikan. Nah, jadi dari surat ini kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat tabel-tabel, kolom-kolom, berapa nisabnya, berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, detailnya panjang Pak, namanya surah ya, panduan pengumpulan zakat, ya, dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, dan memang dituliskan di situ adalah al-an'am, hewan-hewan ternak. Sebagaimana kita bahas al-an'am dalam kurban, dalam perkara ini juga al-an'am adalah hewan-hewan yang berlaku juga padanya kurban. Unta, sapi, kambing. Tidak ada zakat pada selain 3 hewan tadi. Ya, kita bacanya dari sisi fikih klasik dulu bapak-bapak ibu-ibu ya. Ustadz, kalau ada orang tarana ikan, bah Ustadz. Ada orang tarana ayam, bah Ustadz. Kalau ada orang tarana itiak, bah Ustadz. Nanti kita bahas. Yang biri-biri sama juga kambing tuh. Yo, kalau nyoba dun sana maka masuk. Kabau, jawi, banteng, unta. Unta itu kan di Arab ya, Timur Tengah, India, Asia Tengah ada, di Afrika juga ada. Di daerah Amerika Selatan itu ada hewan mirip dengan unta, namanya lama ya, atau alpaka. Ada lagi spesies yang lain namanya alpaka, mirip dengan unta tapi lebih kecil. Jadi tunggangan juga di situ. Apakah bisa dikiaskan? Barangkali bisa. Tapi nyokete, itu loh payahnya ya. Nyodek kete kalau untu itu kadang. Kalau unta itu disembelih bisa untuk makan 100 orang. Unta itu disembelih bisa untuk makan 100 orang. Kadang. Ya, kadang. Kalau ayam? Kalau Jawa bisa untuk makan 6 balih orang. Kalau orang Arab, si ayam tuh 2 orang. Kalau kabau sama Jawi. Kabau sama Jawi ya. Kabau, banteng, sapi. Tapi wallahu alam. Kalau orang awak tuh itulah hebatnya orang awak ya. Ayam tuh bisa untuk makan sekampung. Batu, banyakan kinconya. Kalau Arab enggak. Arab sekarang ya. Arab sekarang. Tapi yang penting hewan ternak yang sesuai dengan redaksi dalil ya 3 tadi saja. Jadi unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, termasuk biri-biri. Masuk domba. Itu dulu. Nanti kita bahas fikih kontemporernya. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, fikih kontemporernya nanti kita sampaikan terkait hewan-hewan yang sekarang diternakkan tapi tidak umum diternakkan di masa Rasulullah SAW. Selanjutnya juga ada zakat az-zuru' wath-thimar, zakat tanaman, zakat buah, tanaman dan buah-buahan. Ya, itu tidak dikeluarkan semua jenis tanaman juga. Apa saja yang dikeluarkan? Nah, kalau di dalam surat Al-An'am 141 ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala katakan kulu min thamarihi, makanlah dari buahnya idza athmara, jika dia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan bayarkanlah kewajibannya zakatnya pada hari pemanenannya. Ya, itu satu. Jadi kan sudah dapat kita gambaran, oh berarti buah apa? Buah banyak, buah tomat, buah keliki, ya, buah cimangko, lado buah juga tuh. Nah, maka kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Attab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayukhrasal inabu kama yukhrasun nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban kama tu'khadhu sadaqatun nakhli tamran. Ya, bahwa yang dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan itu tidak semua buah, tapi buah yang dikeluarkan zakatnya adalah 2 jenis, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Kenapa buah kurma dan anggur? Karena buah kurma dan anggur ini bagi orang Arab posisinya sama seperti posisi makanan pokok. Maksudnya bagaimana? Gizinya kompleks. Gizinya kompleks. Kurma itu gizinya kompleks, anggur itu juga gizinya kompleks. Itu satu. Yang kedua apa lagi?
kurma dan anggur itu sama-sama bisa disimpan lama, bisa diawetkan. Dijamu bisa, lama tahan. Kalau anggur dijamu apa jadinya Bu? Kismis. Ya, kismis. Kalau beli nasi Arab, ya, yang lah dimasak ya. Beli nasi Arab kan ada ranjaunya, ada mericanya, ada cengkehnya. Tapi ada pula nama nih apa tuh? Kismis tuh, anggur kariang. Rasanya mirip je kurma, tapi agak masam. Ya, rasanya mirip dengan kurma tapi agak masam, gizinya kompleks dan bisa disimpan lama. Kurma juga seperti itu. Gizinya kompleks dan bisa disimpan lama. Ambo lupa entah kuku penelitian entah tidak. Tapi sehari-hari kurma dan susu, Pak. Minum kurma dan susu setiap hari itu, maka kebutuhan pokok tubuh kita sudah terpenuhi. Vitaminnya sudah, mineralnya sudah, kebutuhan kalorinya sudah terpenuhi. Kurma dan susu. Dan orang-orang Arab bertahun-tahun bertahan dengan dua itu, kurma dan susu. Yuk, orang Arab itu kan minum susu kambing. Minum susu kambing, kemudian makannya makan kurma, tahan. Dulu ketika Arab itu tidak takut Jawa Barat ya, ketika Arab tidak takut dengan Barat. Ini kan takut Jawa Barat. Wah iya lo kan. Sadonya takut Jawa Barat. Dulu ketika Arab takut dengan Barat, diancam embargo oleh Barat, kecek orang Arab, embargo lah kami, boikot lah kami. Ya, maksudnya apa? Ndak kami beli minyak kalian. Dahulu sebelum minyak ditemukan, kami orang Arab bisa bertahan. Dahulu sebelum minyak ditemukan, orang Arab bisa bertahan. Ketika kalian pun tidak mau beli minyak kami juga pasti bisa bertahan. Keceknya nenek moyang kami dulu bertahan dengan kurma dan susu kambing, bisa hidup. Sebenarnya Cina kan bentuk itu pula. Cina ketika diancam embargo ekonomi oleh Amerika, setiap barang-barang Cina yang masuk ke Amerika diberikan pajak tinggi. Apa kecek ambasador Cina di itu Pak, di wawancara itu. Amerika alun tagak Cina sudah menguasai dunia aja. Kan yo. Peradaban awak kan acok menyebut peradaban terbesar kan orang menyebutnya Mesir, Cina. Ya, kerajaan besar dulu itu. Lalu tagak Amerika itu bila tagaknya. Ketika tragedi teh Boston dulunya melawannya ke Inggris, baru tuh Amerika tuh. Nah, jadi jangan kalian perlu mendikte kami. Wah, celiak tuh senang lu sebenarnya seketik Pak ya. Tapi salahnya Cina kok kapi lo kan. Ya. Iya sama kapi. Ya, tapi kan adonan baga melawan Amerika kok, itu nan sana Pak. Ya, berani, hebat. Arab juga harusnya seperti itu. Ya, kalian mau embargo minyak kami tidak masalah. Kami dulu bisa hidup sama Indonesia. Aku kaya dulu sebenarnya Pak. Wah, kan tidak perlu dua negara itu. Kalau misalkan putus hubungan kita dengan Amerika, litak tidak awak Pak? Tidak, anak kurang awak. Ikan lai, jawi lai, ayam lai, ya balui lai, bare lai, anak tidak do dewa. Ya, kurang makan urang saja lai dewa. Lengkap Indonesia. Itu ambo payah cari jawaban. Indonesia punya besi, punya pasir, punya semen, punya kerikil. Kalau mau bangun jalan tol, kenapa harus pinjam duit ke Cina? Kan tinggal susun saja itu. Tinggal susun sebenarnya. Bakal nyampiti lo ke Cina lo. Ya, payah lo cari jawaban. Awak zaman kini kau lah terjebak ilusi uang sebenarnya. Terjebak ilusi uang. Kalau ingin tahu bahwa manusia itu sebenarnya tidak butuh kanan lain atau Indonesia aku tidak butuh kanan lain, Bapak Ibu bisa cari suku Bajau Laut. Cari lah di YouTube. Namanya suku Bajo atau suku Bajau Laut. Cari suku Bajo. Suku Bajo kok ada KTP atau tidak ada KTP-nya senang. Rumahnya bakunci atau rumahnya tidak bakuncinya senang. Sebabnya duit di mana? DT Lawi, Pak. DT Lawi. Rumahnya ke rumah panggung DT Lawi. Kalau Lita kalau kau buang air Lawi sadanya. Ternyata self provide ya. Semua sudah terpenuhi dari laut. Itu suku Bajau Laut. Apa lagi? Suku anak dalam.
suku Melayu anak dalam, suku Kubu ya ada di Damasraya perbatasan Jo Jambi. Itu mereka adu KTP atau nak KTP nak rusuh. Kalau awak kini kalau hilang ijazah rusuh enggak, Pak? Wah, rusuh hilang ijazah ya enggak. Tapi orang-orang ku aman ya duit. Berarti kan sabana-bananya wah enggak butuh ka formalitas ku sabananya. Nah, aku tenang ketiga boleh suku Baduy di Banten. Suku Baduy di Banten. Itu kan orang-orang terisolasi, tidak kenal dengan dunia luar, tapi duitnya tenang juga. Hidupnya tenang juga. Nah, itu nanam bokecian tadi ilusi. Awak dikicuah untuk mementingkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kita lupa bahwasanya ternyata yang penting bagi manusia balik kanan tiga juga, pangan, sandang, papan, tiga tuh. Tapi kalau zaman kini apa? Nan perlu pangan, kalau ada pangan harus ada rokoknya kan begitu. Harus ada rokok, harus ada listriknya, harus ada rumahnya, banyak kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibuat ya. Itulah gambaran ya, repot. Nah jadi itu ya, buah-buahan apa? Anggur, kismis. Kalau untuk tanaman makanan pokok tuh. Kalau tanaman makanan pokok ya. Kalau makanan pokok itu dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari dan Muaz bin Jabal. Beliau kan diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal itu ke Yaman diutus oleh Nabi. Apa kata Nabi ketika mengutus mereka? La ta'khudus sadaqata illa min hadhil arba'ati, asy-sya'iri wal hintati waz zabibi wat tamari. Jangan ambil zakat kecuali dari 4 tanaman. Syair, gandum. Hintah, gandum juga. Hintah itu gandumnya beda-beda. Ini sama-sama gandum tapi beda. Sama lah juga cek bareh, pului cek bareh carai. Ya, sama-sama bareh. Sama dengan ini. Ada syair, ada hintah, ada kismis atau anggur kering, ada pula kurma. 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi untuk dikumpulkan zakatnya. Kemudian juga dari Muaz bin Jabal, ada juga tanaman-tanaman yang dikatakan oleh Nabi tidak diambil zakatnya. Ini disebutkan oleh Nabi secara gamblang. Apa itu? Al-qitha, al-bitih, ar-rumman, al-qadab. Ya, ini tanaman-tanaman muda, sayur, ya, sayur, semangka, betih, rumman itu buah delima. Ternyata tidak semua buah juga, tidak semua tanaman juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Makanya tadi yang mau kajian, kenapa tanaman ini tidak wajib zakat, kenapa tanaman di atas wajib zakat. Maka kemudian dicari sebabnya, ilat istilahnya. Jadi persamaan kurma, kismis, gandum itu apa Pak? Apa persamaannya? Itu tahan lama. Berarti kalau buah itu tidak bisa tahan lama, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Itu salah satu. Maka semangka tidak wajib zakat. Limau tidak wajib zakat. Ya. Apa lagi? Apa? Padi. Ayo, itu makanya. Padi lu nak sabut, wak nyebut hadisnya baru. Yo. Kemudian apa lagi? Cek lagi gizinya kompleks. Gizi kompleks. Jadi kalaupun ini tanaman bisa disimpan lama, tapi kalau gizinya tidak kompleks, tidak wajib zakat. Apa contohnya? Gula. Ayat tabu bisa jadi zakat. Ayat niro bisa jadi zakat. Ada zakat niro? Indah. Niro kan bisa disimpan lama kalau lah jadi zakat. Bahkan tidak wajib kalau zakat. Gizinya tak kompleks. Wah, nak mau ajar niro saja tiap hari makan apa? Ya makan sakasnya tiap hari nak mau. Ya ki gula, ki nak kelai. Tak masuk cie kalau untuk di Indonesia apa sawit. Sawit. Ambo lama ambo terfikir ada sawit kok mirip batangnya batang kurma. Buahnya mirip juga dengan buah kurma. Ya. Dan kalau sudah berubah jadi minyak bisa juga disimpan lama. Pertanyaannya, wajibkah zakat sawit? Lama orang pikir. Tapi kok dapat jawabannya tuh.
Minyak itu gizinya tidak kompleks. Kamu apa minyak saya tadi? Litak pagi minum minyak cik ludah kan? Tak muah dah. Ya, muah minyak. Gizi nak kompleks. Nanti zakat dagangnya ada ya Bu, Bapak ya. Jangan bilang pula tidak ada zakat sawit. Oh, zakat dagangnya ada. Atau zakat dari orang berkebun, dia nyimpan duit banyak, nanti zakat duitnya ada. Jadi orang kaya itu tidak akan lolos dari zakat, Pak. Orang kaya tidak akan lolos dari zakat. Bagi contoh kayak orang Galia, Pak. Orang Galia. Kan masalah zakat ternak itu kata Nabi fisa imatil ghanami az-zakah. Pada kambing yang digembalakan itu ada zakatnya. Kambing yang berarti kalau dikandangkan, Pak, tidak ada zakat doh, Pak. Kambing kalau dikandangkan maka tidak ada zakatnya. Karena yang Nabi katakan keluarkan zakat kambing apa tadi? Gubalo ku bah caranya. Pelapihan. Yang lebih bantuan Nabi. Orang-orang Arab tuh menggembala itu 100 200 pakai komando seperti itu. Bantu orang Malawiti lah di kampung-kampung ya. Tapi kok kambing? Ya dilepaskan saja seperti itu, bebas, tidak perlu menyabi, tidak perlu membarasian cirinya bekoro. Ya tidak perlu dikawinkan segala macam. Tapi kalau sudah dikandangkan kan repot, Pak. Makanya tidak wajib keluarkan zakatnya. Nah sekarang orang ini kaya, dia pelihara kambing banyak, kemudian dia kandangkan, wajib dia bayar zakat? Tidak wajib. Tapi kalau dia jual banyak kambing dan tersimpan duitnya banyak di bank, wajib zakat tidak? Wajib juga zakat. Jadi tidak akan bisa orang kaya lepas dari zakat. Ya, kalau tidak karena yang disiko, karena yang disiko, itulah istilahnya. Kalau dia memang kaya, beda aja orang sok kaya ya. Sok kaya beda. Ada orang kaya, ada orang pura-pura kaya. Kalau orang Indonesia aku mana namanya? Enggak, orang Indonesia aku orang memakan orang miskin banyak. Orang kaya. Mau cari kadang ya karena lo masalah kasus Islam Nusantara dulu ya. Islam Nusantara itu kan muncul karena sebagian orang merasa bangga, oh Indonesia itu santun, Indonesia itu seperti ini, Indonesia berbeda dengan Islam Arab yang suka konflik. Kamu lihat anak-anak di Arab itu nak donan tawuran tuh. Kalau di Indonesia kan nyak tawuran, mana nan santun tuh aja. Ya, ada ya nilai-nilai keberingasan itu ternyata banyak juga dia, dan aku perlu dipeluan. Pekumbuh alhamdulillah nak do, nah nambo tahu nak do di Pekumbuh. Kalau Padang ado, ya Padang ado, itu PR sebenarnya. Nah, jadi orang kaya tidak bisa lepas dari kewajiban zakat. Nah, jadi itu beberapa ilat ya. Jadi bisa disimpan lama, kemudian gizinya kompleks. Satu lagi berbentuk buah atau biji. Itu ciri. Berbentuk buah atau biji. Makanya sagu tidak wajib dikeluarkan zakat. Sagu ya, kalau di awak sagu makanan kudo, kalau di orang Mentawai makanan pokok ya. Baca caranya yuk. Itu karena proses pengolahannya beda. Kurma dipanen, dijemur, selesai. Kalau padi dipanen, dijemur, awet. Jagung dipanen, dijemur, awet. Gandum juga seperti itu. Kalau sagu bah caranya, pernah ibu apa celiak orang? Ditabang dulu ya nak. Tabang dulu kayunya yang sudah tua, kemudian dipangu dulu tuh Pak, dibalah-balah kayu, kemudian sudah dipangu serat-serat kayu tadi kan bercampur dengan tepung-tepung, serbuk-serbuk tapuangnya. Dirandam dulu. Jadi tapuang beko serbuk kayunya dan tapuangnya tanduk ke bawah. Panjang prosesnya tuh. Ndak sama aja padi. Kalau padi sabi jamu selesai. Awet. Kalau sagu ndak. Setelah kemudian dipisahkan pula serat kayu dari tepung pati sagu tadi, dijemur pula kemudian. Sudah dijamu baru bisa disimpan lama. Itu pun tidak bisa lama benar. Makanya orang-orang pun tidak bisa cuma nabang banyak pohon sagu kemudian disimpan lama, ndak. Bila perlu baru ditabang. Itu loh beda ya. Karena makanan pokoknya dari kayu.
Mungkin orang Arab sedang awak saja tak kaju, ya aduh orang makan kayu ya Pak. Ya, boleh orang Arab pergi kemari ya. Orang kampung kami makan kayu. You makan kayu, ya. Kayu sagu. Atau gaya kawan-kawan lo tuh ya, kawan-kawan ketika di Arab tuh minta beasiswa sabui caliatnya rumah orang di Papua, rumah orang di Mentawai. Aku orang di Indonesia aku sih. Minta beasiswa, ndak rumah inyo dong. Inyo ngecek rumah apa tadi? Rumah orang di Indonesia mau di sekolah sih. Kok saking miskinnya tak pasau kami makan kayu sih. Ndak inyo dong, kok orang dan iko. Orang Mentawai. Kalau Mbodanga di masa sebelum Soeharto dulu masih banyak orang yang ndak terlalu terikat dengan beras ya. Tapi ketika Soeharto dengan program swasembada pangan tuh lah bare saja satu orang. Bare saja satu orang. Kalau dulu kan Madura jagung gitu kan. Ada yang makan ubi ya. Kalau kini lah bare saja satu orang. Nasi semuanya. Tidak masalah lah. Sama orang-orang Arab pun sekarang sudah makan nasi ya. Lah selanjutnya setelah tadi itu biji-bijian bisa disimpan lama, gizi kompleks, baru kemudian dibawa ke Indonesia. Apa sekarang tanaman di Indonesia yang punya sifat-sifat seperti ini? Bisa disimpan lama, gizinya kompleks, berbentuk biji-bijian. Yo padi, bare. Itu namanya apa? Namanya kias. Namanya kias. Jadi kalau misalkan ada makanan atau tanaman bisa disimpan lama tapi bukan berbentuk biji-bijian. Bisa disimpan lama tapi bukan biji-bijian. Apa contohnya? Teh. Teh bisa disimpan lama? Bukan biji ya, enggak masuk zakat. Apalagi contohnya tanaman. Tanaman biji-bijian, iya. Bisa disimpan lama, iya. Gizinya enggak kompleks. Apa tuh? Merica. Apa? Merica kan biji itu bisa disimpan lama, iyo, tapi gizinya enggak do gizinya. Coba lah makan merica tuh ya, enggak. Cengkeh, kopi lagi, kopi ya, untuk zakat tanamannya tidak ada. Tapi kalau tanaman-tanaman tadi ya 3 itulah minimal kira-kira sifat-sifatnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya apalagi yang wajib dikeluarkan zakat? Namanya urudut tijarah, barang dagang. Barang dagang. Nah, ini kesalahan konsep kebanyakan. Bahkan sebagian ustadz juga banyak salah paham. Yang dikeluarkan zakat adalah barang dagang. Zakat beda dengan pajak. Kalau pajak yang dihitung adalah laba dagang, kalau zakat yang dihitung adalah barang dagang. Ya Pak. Kalau zakat yang dihitung adalah barang dagang, bukan laba dagang. Itu penting. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan wa fil bazzi sadaqatuha. Ya, wa fil bazzi sadaqatuha, dan pada kain itu terdapat zakatnya. Kain yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad adalah kain yang diperdagangkan oleh orang-orang Arab. Ya, dibawa kemudian ke Syam, dibawa kemudian ke Yaman. Perdagangan orang-orang Arab dulu kan ada perdagangan musim panas, perdagangan musim dingin. Yang diperdagangkan adalah baz. Baz itu artinya, itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, bazzu. Bahasa Arabnya bazzu, al-bazzu, bahasa Indonesianya baju. Arti bazzu itu apa? Kain sebenarnya. Nah, itu yang diperdagangkan dulu, dan Nabi katakan apa? Kain itu yang ada zakatnya, bukan labanya. Bukan labanya, tapi kain itu ada zakatnya. Kain yang bagaimana? Kain yang diperjualbelikan. Ya, kain yang diperjualbelikan. Maka semua barang yang diperjualbelikan itu ada zakatnya. Makanya nanti untuk zakat dagang Bapak-bapak Ibu-ibu, yang kita hitung adalah aset yang kita perdagangkan. Tokonya tidak dihitung, etalasenya tidak dihitung, mobil operasionalnya tidak dihitung, mesin kasirnya tidak dihitung. Yang dihitung adalah barang dagang. Selain barang dagangnya apa lagi? Selain barang dagang, kita juga hitung uang yang ada di laci yang akan kita pakai untuk membeli barang yang akan diperdagangkan. Orang perdagang kan mungkin dia punya 3 kotak Pak.
1 kotak dipakai untuk dia ke bini. 1 kotak dibawa pulang untuk keluarga. 1 kotak untuk membeli barang baru. 1 kotak lagi untuk pemeliharaan. Ya, anggap 3 kotak minimal tu ya. 3 kotak. Ada lo tabungan cek le Ustaz, cek kotak le tabungan untuk naik haji itu nanti lo bahas. Tapi nanya le kini minimal 3 kotak gambaran. 1 kotak untuk dibawa pulang, 1 kotak untuk membeli barang baru, 1 kotak untuk pemeliharaan toko. Maka barang dagang dihitung dengan duit yang akan dibeli untuk membeli barang dagang. Ya, dihitungnya pakai apa? Pakai harga modal, bukan harga jual. Kenapa? Karena harga modal sudah jelas, sedangkan harga jual tergantung orang kau pandai mago atau tidak. Ya, ini contoh nih, kalau misalkan kita jualan kain, jualan baju, di toko kita ada 100 baju dan masing-masing baju harganya 200.000. 200.000 kali 100 baju berapa? 200 juta. 20 juta. 20 juta. 200.000 cek baju. Bajunya berapa? 100. 20 juta, Bro. Alun udah yo. 1.000 bajunya. Bajunya 1.000. Harga cek baju 200.000. 200 ya. 200 juta. Lah, 200 juta. Nisab kan 85 gram ameh. 85 gram ameh itu berapa pitinya kini? Petang lah hitung Bu, 140 lah. 150 lah. 150 juta, 140 juta. Anggaplah sekarang 140 juta. Berarti kan total aset di tokonya sudah lebih dari 140 juta. Maka wajib dikeluarkan zakat. Kapan dikeluarkan zakat? 1 tahun setelah dia mulai berdagang. Kalau dia mulai dagang tanggal 1 Syawal, ini contoh tanggal 1 Syawal sekarang, modalnya dia jualan HP, Pak. Dia jualan HP. HP di tokonya itu cuma 10 buah. HP di tokonya cuma 10 buah. Kemudian harga 1 HP itu anggap 3 juta. Berarti aset di tokonya berapa? 30 juta. 1 tahun kemudian isi tokonya 100 HP. Isi tokonya 100 HP dan 1 HP harganya 3 sampai 5 juta. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Berarti sekarang harga asetnya berapa? Sekitar sampai 100 juta. Maka wajib dia bayar zakat. Ustaz, tapi kan dia tadi mulainya 30 juta. Enggak, kita enggak memandang harus 400 juta dari awal. Enggak. Pokoknya setiap setahun dia hitung aset tokonya. Kalau nilai aset tokonya lebih dari 1 nisab, maka dia wajib bayar zakat. Ustaz, kalau misalkan barang-barang di tokonya enggak laku, bagaimana Ustaz? Barang itu yang dizakatkan. Kau contoh Pak yo, di kadai awak ada 100 baju. Harga cek baju 1 juta. Contoh Pak yo. Tidak 200 baju. Di toko kita ada 200 baju, 1 baju harganya 1 juta. Berarti di toko kita nilainya. Tapi baju kok dek mahal mana orang nak mau beli tu. Tu anak dulu pitih ke membayar zakat. Zakatnya berapa tu? 2,5%. 2,5 dari 200 juta. 5 juta apa caranya? Baju itu lagi. Keluarkan baju yang senilai 5 juta. Ya, keluarkan baju senilai 5 juta. Baju nan buruak boleh Ustaz sembarang. Pokoknya jangan buruak bana, jangan rancak bana kan baju kok. Ya pokoknya nilainya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Itu caranya. Ya do nama tanya kamu. Orang makadai. Orang kan ndak tarikh jual beli ko lancap. Tapi barang di kadainya kok mahal-mahal. Ada mesin diesel ya mahal lah. Baca caranya ya keluarkan barangnya tadi. Ya boleh menggalih baju kan sajak covid ko lah, sajak online ko kan alun tentu laku baju ko taruh ile. Itu baca caranya baju itu yang dikeluarkan zakatnya. Tidak harus uang. Tidak harus uang. Ya, sekaligus promosi. Ya cak baju macam ni. Habis itu balik lagi. Jadi itu untuk zakat dagang. Masuk waktu Isa apa? Lah. Itulah dulu ya barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan.
Pertemuan selanjutnya kita bahas syarat-syarat zakat dagang ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain nisab dan juga haul. Kemudian adalah zakat rikaz, zakat harta karun. Awak menggali pondasi rumah, kiranya dapet sampai tiamih. Ayo aminkan saja dulu, tak dapet Ustaz. Pada zakatnya atau orang yang menambang emas, nah, berapa dikeluarkan zakatnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.